Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di kesempatan kali ini Allah memampukan kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan talabul ilmi. Semoga langkah kita menambah timbangan amal kebaikan kita ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu sekalian, tema kita di subuh kali ini semoga bisa tuntas adalah mengenal hadis-hadis lemah atau hadis-hadis palsu seputar Ramadan dan juga seputar saum. Yang pertama, apa itu hadis palsu? Kenapa bisa ada yang asli, ada yang palsu? Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu terjamin keasliannya, keautentikannya, karena memang Al-Quran diriwayatkan dari Nabi SAW kepada para sahabat sampai kepada kita itu secara mutawatir. Al-Quran itu pasti benarnya. Ketika Al-Quran ditulis, para sahabat mendatangkan 10 saksi untuk setiap ayat yang ditulis. Al-Quran itu ya 10 saksi itu yang tidak mungkin berdusta. Ayat disebut riwayatnya itu mutawatir, semua ayat. Walaupun itu ada pembahasan tersendiri. Nah, berbeda dengan hadis Nabi SAW, bahwa kalau hadis itu sebagaimana yang kita sering dengar, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, bahkan ada hadis yang palsu. Ada juga yang bukan hadis. Kalau Quran kan enggak apa ya? Kalau Quran itu kan enggak ada, ini ayat sahih, nah, ini ayat dhaif. Enggak ada ya. Ada juga ayat yang populer, ada ayat yang tidak gitu. Bagi sebagian orang yang populer itu ya trikul, yang juz amma populer. Tapi kalau bacanya udah surat-surat yang di tengah, kadang kita asing. Tapi kan bukan berarti ayatnya jadi dhaif gitu. Kalau hadis, itu kan ada hadis yang sahih, yang benar periwayatannya, diduga kuat, ini adalah hadis Nabi SAW. Dan yang paling tinggi ada hadis yang mutawatir, yang pasti. Ya, karena periwayatnya itu banyak, 10 biasanya. Mutawatir itu 10 periwayat dari setiap masa. Ke atasnya 10 lebih. Kalau hadis yang di bawahnya disebut hadis ahad. Yang di bawah 10 orang itu disebut hadis ahad. Hadis ahad ada yang sahih, kalau periwayatnya bagus gitu. Orang-orang yang meriwayatkannya dipercaya. Ada juga yang dhaif gitu. Kalau terputus sanadnya, kalau orang yang meriwayatkannya lemah, itu bisa hadis dhaif jatuhnya. Ada juga hadis yang palsu. Itu lebih parah daripada hadis yang dhaif. Hadis palsu itu apa? Sebuah perkataan atau keterangan yang dinisbatkan pada Nabi dengan sanad atau rantai yang palsu. Dibuat secara dusta, ya, yang aslinya itu bukan hadis. Gitu. Kalau saya bilang seperti ini, misalkan Bapak Ibu, kebersihan sebagian dari iman. Itu secara moral saya nggak salah, karena memang orang yang beriman itu harus bersih kan ya. Tapi kalau saya bilangnya gini, Nabi bersabda bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Meskipun konteksnya benar, tapi menjadi keliru. Karena Nabi tidak bersabda demikian. Nah, maka itu bahayanya hadis palsu. Meskipun isinya baik, meskipun isinya benar, tapi kalau bukan dari Nabi, ya jangan disandarkan kepada Nabi. Kalau saya katakan kebersihan sebagian dari iman, kata siapa? Ya kata saya aja, atau kata orang-orang, kata para ulama, itu selamat.
Ya. Tapi kalau saya bilang kebersihan sebagian dari iman, kata siapa? Kata Rasulullah. Itu yang keliru. Gitu. Itulah yang dinamakan hadis palsu. Gitu. Kalau saya nggak bilang kata Rasulullah, ya itu berarti bukan hadis. Gitu. Dan itu tidak mengapa, ya, selama maknanya memang benar. Gitu. Kemudian para ulama mengatakan wa katsiran ma yakunul lafzul maz'um min kalamil hukama awil amsal. Kebanyakan hadis palsu itu Bapak Ibu diambil dari kata-katanya orang bijak atau peribahasa. Jadi hadis palsu itu terkadang bahkan banyak ya yang diambil daripada peribahasa orang zaman dulu atau kata-kata bijak para ulama gitu. Kata-kata bijaknya ini dikenal, disebar di masyarakat karena indah, disangkalah itu hadis gitu. Au min athari sahabah yansibuhul wadhi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ini asar sahabat, perkataan sahabat. Jadi disangkanya ini sabda Nabi padahal ini yang ngomong sahabat gitu. Ya, bahkan banyak hadisnya panjang, hadis Nabi. Tapi sahabat yang meriwayatkannya ini menambahkan. Nah, itu juga bisa jadi tambahan di dalam hadis. Bukan hadis palsu jatuhnya, nanti namanya ziyadah. Jadi tambahan redaksi terhadap hadis itu harus dibedakan mana yang Nabi bilang, mana yang tambahan dari sahabat. Gitu. Nah, itu ada kaidahnya. Jadi bisa jadi hadis Nabi itu adalah perkataan orang-orang dulu yang bijak, yang bagus, tapi disandarkan kepada Nabi. Nah, itu jadi keliru. Kalau bagus tapi nggak disandarkan ke Nabi, ya selamat. Tapi kalau dibilang Nabi bersabda, itu yang keliru. Atau perkataan para sahabat. Wal hadis maudhu huwa syarrul ahadisid dha'ifah. Dan hadis palsu itu adalah seburuk-buruknya hadis dhaif. Ya, wa asyadduha khataran, paling berbahaya, mudharraran ala dini wa ahlihi. Ya, paling berbahaya, paling membawa dampak buruk terhadap agama dan juga para kaum muslimin. Jadi bahaya hadis palsu itu. Kenapa? Kalau saya bilang tadi kebersihan sebagian dari iman, kata siapa? Kata saya. Itu diantara Bapak Ibu ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi kalau saya bilangnya kata Rasulullah, seolah saya memaksa harus dipercaya gitu. Dan beda nanti jatuhnya gitu. Ya. Jadinya sakral gitu. Karena kalau Nabi yang ngomong itu jadi sebuah syariat gitu. Ya. Qad ajmal ulama ala annahu la tahilu riwayatuhu li ahadin alima halahu fi ayyi makna kana. Dan para ulama sepakat bahwa tidak halal hadis ini, hadis-hadis palsu ini untuk disebarkan, disampaikan. Kecuali makrunan bibayanihi wad'ihi. Kecuali disampaikan dalam rangka menyampaikan bahwa hadis ini palsu. Lalu sebar misalkan Nabi bersabda gini, tapi itu palsu, nah itu haram. Tapi kalau saya bilang hati-hati, ini adalah hadis palsu, ABCD dijelaskan, nah, itu baru boleh. Ya. Bahayanya apa? Kata Nabi SAW, man hadasa anni bihadis yaro annahu kadzib fahuwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis, ya, yang dikhawatirkan itu palsu, maka dia merupakan salah satu dari dua pendusta. Ini baru dikhawatirkan, Pak. Jadi kalau kita ngomong nih, misalkan, Bapak Ibu, Nabi bersabda demikian, tapi kita ragu-ragu ini teh hadis palsu atau hadis beneran gitu. Ini hadis sahih atau hadis dhaif. Kita riwayatkan itu, maka itu keliru. Harusnya kita sampaikan, ya, bahwa kita sampaikan misalkan ada perkataan, tapi saya ragu ini hadis atau bukan. Ini sampaikan gitu. Jangan memastikan itu dari Nabi. Bahkan di hadis lain Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta sengaja atas namaku, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ya. Jadi sengaja ini mah ke anak nyingsieun misalkan. Nah,
jangan buka di siang Ramadan karena kata Rasulullah misalkan, siapa yang bukan ngagodin nama apa bahasa nanti apa? Budak aya nama mokel. Siapa yang nggak mokel di bulan Ramadan ya siang hari buka, jangan belum ngagodin sebutan. Nama siapa yang nggak mokel bulan Ramadan, maka dia misalnya ya akan jadi kera di neraka, akan jadi monyet di dalam api neraka misal. Sehingga anak kita tuh takut dengan hadis itu. Nah, kalau kita bilang itu Nabi bersabda, berarti yang salah itu kita. Ya, maka itulah yang diancam oleh Nabi, hendaklah menyiapkan tempat duduknya dalam api neraka gitu. Kan bahaya ya. Ya, makanya hati-hati ketika menyandarkan perkataan kepada Nabi gitu. Atau ketika kita mendengar ada hadis yang kita ragukan ini teh hadis atau bukan. Ya, karena setiap perkataan kepada Nabi itu harus ada mata rantainya. Yang mengatakan ini riwayat Bukhari, berarti harus ada di kitab Bukhari. Nanti Bukhari meriwayatkan dari gurunya lagi sampai kepada Nabi. Nah, gurunya itu namanya sanad. Ya. Yang kata Ibnul Mubarak, kalau nggak ada dunia sanad, maka orang itu bisa berkata seenaknya. Ya, tapi dalam Islam diharuskan adanya sanad, sehingga orang itu nggak bisa berkata seenaknya. Maka kesimpulannya, hadis palsu itu biasanya perkataan orang bijak, ya, atau asar sahabat dan sebagainya. Biasanya. Ya. Ada juga nanti sumber-sumber hadis palsu. Kemudian hukumnya itu haram untuk diriwayatkan, kecuali untuk memperingatkan manusia akan kepalsuannya. Sekarang apa sebab munculnya hadis palsu? Kenapa sih bisa ada hadis palsu? Di antaranya, Syekh Nuruddin Itter dalam kitabnya Ilmul Hadis mengatakan, sebab hadis palsu di antaranya ketika ada pertikaian antara kaum muslimin. Ya, misalkan di zaman Nabi ada pertikaian antara Ali dan Muawiyah. Nanti antara Sunni dengan Syiah di zaman sahabat. Nah, untuk menguatkan kubu mereka bikin hadis masing-masing. Ya, nanti cek Syiah teh misalkan sebaik-baik manusia selain Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Kata siapa? Itu kata Rasulullah. Nah, dipercayalah ajaran mereka. Karena apa? Karena mawa-mawa nama Nabi gitu. Kalau bilang nggak pakai nama Nabi berarti nggak akan dipercaya. Itu menguatkan dustanya dalam pertikaian itu. Untuk menguatkan kelompok mereka gitu. Di antaranya mereka mengatakan seperti ini, Aliun khairul bashar, man syakka fihi kafaro. Ali adalah sebaik-baik manusia, dan barang siapa yang meragukannya maka dia kafir. Itu disebutkan dari Nabi. Oleh siapa? Oleh pengikut Ali bin Abi Thalib yang ekstrim gitu. Ada juga yang mengatakan Abu Bakar yali ummati ba'di. Ini bilang mereka mengatakan Rasulullah bersabda bahwa Abu Bakar adalah pemimpin umatku setelahnya. Kata siapa? Kata pengikutnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang membela bahwa Abu Bakar itu harus jadi pemimpin, jadi khalifah. Di hadis yang lain, al-umana salasah. Ini pengikut Muawiyah. Kata mereka apa? Orang yang memiliki amanah, orang yang menjaga amanah itu ada 3. Ya. Kata siapa? Kata pengikut Muawiyah. Ana, yaitu Rasulullah katanya. Jibril wa Muawiyah. Jibril, malaikat Jibril dan juga Muawiyah. Ya, kebayang ya. Jadi untuk menguatkan mazhab mereka, pendapat mereka melakukan pembohongan, pendustaan, mengatasnamakan Nabi. Nah, ini harus hati-hati ya, jangan sampai karena kita misalkan kalah debat kemudian bilanglah atas nama Nabi, itu dosanya besar. Ya, atau untuk menguatkan Islam sehingga kita mengada-ngada misalkan hadisnya. Itu enggak boleh ya. Jadi meskipun niatnya baik, kalau bukan dari Nabi maka terancam gitu. Namanya yang luar biasa. Bisa juga niat buruk musuh untuk merusak Islam. Ya, seorang pemalsu hadis di dinasti Abbasiyah, dia ngaku sendiri. Ya, ini ada riwayatnya. Abdul Karim bin Abdul Auja namanya. Dia dieksekusi mati di kekhalifahan Abbasiyah.
Dia mengatakan wallahi laqad wada'tu fikum arba'ata alaf hadisan. Uharrimu fihal halal wa uhillu fihal haram. Hadis itu, kata dia, demi Allah aku telah memalsukan di antara kalian itu 4.000 hadis. 4.000. Jadi orang yang niat bikin hadis palsu disebarkan itu ada 4.000 katanya. Akhirnya dia dieksekusi mati. Nah, dalam hadis palsu itu aku mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ya, hadis palsunya bahkan dalam urusan syariat. Nah, itu sampai ada yang niat demikian. Entah itu misionaris untuk merusak Islam misalnya. Ya, kalau di ini misalkan yang di Tasik itu Ahmadiyah. Ya, itu kan asal di India ya. Dia mengatakan gini, kan ada hadis ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Rasulullah, saya nabi terakhir dan tidak ada nabi lagi setelahku. Berarti kan nabi yang terakhir ya. Mereka tambahin, Pak. Illa ayyasha Allah, katanya kecuali jika Allah berkehendak. Jadi tambahin di situ. Ya untuk menguatkan ajaran mereka gitu. Jadi nggak ada nabi setelahku, kata Rasulullah, kecuali jika Allah berkehendak. Nah, sekarang Allah udah berkehendak, nunjuk nabi saya, kata si Ahmad itu teh. Gitu. Akhirnya menguatkan gitu, menguatkan ajaran mereka gitu. Nah, bisa jadi karena niat musuh yang merusak Islam. Atau niatnya baik untuk memotivasi atau mengancam. Dan ini kata para ulama yang paling berbahaya. Ya. Dan ini banyak. Misalkan ada hadis begini, man syaribal khamra faqad kafara. Itu juga ada contohnya. Barang siapa yang minum khamr maka dia telah kafir. Itu kan nyingsianan ya, supaya orang ulah mabok gitu. Tapi masalahnya dia menyadarkan kepada Nabi. Nah, itu yang keliru. Kalau kita bilang siapa yang minum khamr, maka dia berdosa besar. Udah, gitu aja. Udah pasti itu dosa besar. Tapi jangan bilang, kata Rasulullah SAW gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi meskipun niatnya mengancam atau memotivasi. Makanya ada kitab, ya, Fadailul Amal. Ya, keutamaan-keutamaan amal. Itu banyak hadis palsu di dalamnya. Karena orang itu biasanya suka kalau dikasih motivasi. Ya, dulu saya waktu bangun masjid, Pak, ini ada yang nyemangetin. Karena masjidnya itu dari yayasan dikasih bahan bangunan. Nah, yang bangunnya itu warga. Sama ada tukang. Yang ketua DKM-nya bilang gini, Bapak-bapak, ayo semangat bangun masjid. Katanya. Karena kata Rasulullah, karena di hadis disebutkan katanya, siapa yang bangun masjid maka dia dapat 1000 bidadari di surga. Nanti sudah beres, siapa yang menyapu masjid, satu debu dia sapu maka diganti dengan 1 bidadari. Makanya pas beres masjid, nggak ada lagi yang ke masjid, yang ngebangun masjid. Kenapa? Karena udah ngebooking bidadari duluan, nggak usah sholat di masjid. Itu untuk memotivasi. Padahal mah nggak ada dari sananya gitu. Jadi atau memotivasi dengan apa? Ya harusnya dengan hadis yang sahih, dengan ayat-ayat Quran. Minimal hadis yang dhaif. Kalau hadis dhaif untuk memotivasi orang beramal, selama amalannya ini benar, ada landasannya, maka ada 1-2 hadis yang lemah sebagai motivasi. Selama lemahnya tidak parah ya, maka itu diperbolehkan. Kata Imam Nawawi boleh. Ya, mengambil hadis lemah, tapi bukan hadis palsu ya. Kalau hadis palsu sudah dijamin ya tidak boleh apapun alasannya. Kecuali tadi untuk menyampaikan kepalsuan. Kalau hadis yang lemah selama lemahnya tidak parah, maka untuk memotivasi orang boleh selama dia dimotivasi untuk melakukan ibadah yang sudah ada asalnya. Kalau melakukan ibadah yang baru nggak boleh, harus dengan hadis yang sahih. Misalkan tiba-tiba ada hadis, siapa yang sholat di pertengahan bulan Sya'ban, maka dia diampuni dosanya. Nanti cara sholatnya adalah 2 rakaat, membaca surat ini, setelahnya membaca zikir-zikir ini. Nah, tiba-tiba kita dapati hadisnya lemah, maka nggak bisa diambil. Kenapa? Karena ini menyuruh sholat langsung. Tapi kalau sholatnya sudah ada syariatnya, misalkan sholat tarawih, sudah jelas ada syariatnya. Tiba-tiba ada hadis
lemah yang menunjukkan keutamaannya. Maka di antaranya hadis ini bisa dipakai gitu. Karena memotivasi orang untuk melakukan ibadah yang sudah ada asalnya. Bu ya. Nah, bisa juga hadis palsu itu untuk mencari keuntungan dunia. Nah, bisa jadi, Pak. Ya, saya dapati dalam kitab-kitab hadis palsu. Ya, jadi kitab hadis palsu juga ada kitabnya. Ya, sumbernya ada di kitab. Orang yang mengumpulkan hadis palsu sengaja para ulama, ya, seperti Ibnul Jauzi, Ibnu Rajab, ya, seperti Imam Suyuti. Ini punya kitab rangkuman hadis-hadis palsu. Supaya apa? Supaya kita tahu itu palsu. Bukan supaya diajarin, bukan, ya. Nah, di antaranya untuk mencari keuntungan dunia. Ada hadis ini. Barang siapa yang menyimpan madu di rumahnya, maka malaikat senantiasa memohonkan ampun untuknya sampai madunya habis. Ternyata eta yang bikin siapa? Tukang madu. Karena pengen laku, ya, tiiseun wae dagangna gitu. Bilanglah itu Nabi bersabda gitu. Siapa yang minum madu bakal begini. Siapa yang menyimpan madu, ini bahkan menyimpan madu. Cuman beli, disimpan di rumah, nanti ada malaikat yang beristighfar. Yang orang itu tukang madu. Bisa jadi misalkan kemah tukang peci. Siapa nu sholat temake peci, sholatnya tesah. La tasihus sholah, ya, bidunil imamah misalnya. Bikin-bikinlah gitu. Tidak sah sholat, kecuali harus pakai peci. Ya, supaya yang mau masuk masjid melihatlah peci, sieun teu sah salatnya. Bisa jadi karena nyari keuntungan duniawi gitu. Dan di zaman dulu banyak gitu. Banyak para ulama ini sangat berjasa kepada kita. Zaman dulu banyak hadis palsu, hadis yang enggak benar disandarkan kepada Nabi. Mereka saring. Sehingga di zaman kita mah enggak terlalu banyak gitu. Kalau kita hidup di zaman dulu, dan para ulama kalau misalkan zaman dulu tidak menyaring hadis-hadis, jadi ayeuna teh orang teh bergelut dengan hadis-hadis yang enggak benar gitu. Sampai kita bingung mana yang hadis benar, mana yang bukan. Nah, di zaman Khalifah Al-Mahdi, ada seorang perawi hadis pendusta, disebut Giyas bin Ibrahim. Ya. Jadi Al-Mahdi ini salah seorang khalifah di abad ke-6 kalau tidak salah. Al-Mahdi ini penyuka ini Pak, penyuka merpati. Bayangkan ada presiden Pak, presiden sukanya merpati. Jadi balapan merpati gitu. Nah, tiba-tiba ngondanglah para alim, para ahli hadis, para ahli Quran. Diundang ke istana. Karena tahu si presidennya suka balap merpati, si Al-Mahdi ini, kemudian Giyas bin Ibrahim ini menambahkan redaksi hadis dalam satu hadis. Kata Nabi kan ada hadis la sabqo, tidak boleh diperlombakan kata Nabi SAW. Illa fi khufin au hafirin au naslin, kecuali lomba memanah, lomba kuda dan lomba unta. Segitu sampai situ hadisnya. Nah, karena Giyas bin Ibrahim ini pengen dapat imbalan, pengen kapuji, pengen nyenengin hatinya Al-Mahdi Khalifah, dia tambahkan au janahin atau lomba merpati. Ya, wahai khalifah, saya tahu hadis Nabi. Nabi bersabda, tidak boleh berlomba kecuali dalam perlombaan kuda, unta, panah, dan juga merpati. Atau henteu presiden. Oh nya aya hadisna balapan japati. Aya eta cenah. Atau akhirnya dia dikasih imbalan 10.000 dinar oleh khalifah ini. Mun zaman ayeuna mah kan beda konteks ya. Kadang ulama diundang ke istana supaya dipuji, supaya dapat imbalan, bukan bikin hadis palsu, tapi muji-muji program yang nggak benar. Ya, sampai kan ada yang bilang, Pak, orang siapa itu? Katanya, presiden zaman sekarang mirip Nabi, karena suka ngasih makan. Mirip Umar bin Khattab. Masa presiden zaman ayeuna disamakeun dengan Umar bin Khattab ya, jauh-jauh gitu. Ya, Umar bin Khattab nggak suka bohong ya. Zaman saya bohong KB ya, jauh-jauh. Tapi kan ada motivasi untuk itu, nyenengin pemimpin, pengen kapake gitu. Akhirnya pakai hadis palsu. Ya, zaman dulu pakai hadis palsu. Zaman sekarang kalau nyebutin hadis palsu nggak akan dipercaya. Tapi lah itu memuji-muji gitu. Ya, kan cenah di dalam Islam gue harus ngasih makan.
Iya, ngasih makan dari duit sendiri, bukan duit negara dikorupsi buat ngasih makan pura-pura gitu. Ya, itu kan alibi gitu. Tapi kan untuk supaya ingin kapuji, ya udahlah gitu. Dibikinlah itu, dibikin-bikin. Nah, ini beberapa motivasi adanya hadis palsu. Jadi bisa pertikaian antara kaum muslimin, niat buruk, kemudian niat baik untuk motivasi atau mencari keuntungan dunia dari berdagang tadi, dari ingin kepake gitu, ya. Jadi zaman sekarang bisa dengan memuji-muji gitu, ya. Pokoknya si Bapak ini adalah pemimpin yang paling baik kalau bisa mah 10 periode langsung. Atau entah disebut gitu. Ya udahlah kamu jadi menteri aja lah. Pakai gitu. Dan banyak yang gitu. Artinya motivasi ini menjadi logis gitu. Ya, karena di zaman dulu juga ya manusia sama dengan kayak sekarang. Ada nyari keuntungan dunia gitu. Ada yang motivasi gitu. Nah, bagaimana cara kita mencari hadis palsu atau mengidentifikasi mana nu palsu, mana nu henteu gitu, mana nu benar gitu. Hadis palsu mana bukan. Di antaranya ada pengakuan langsung dari pemalsu seperti tadi. Ya, memang yang malsunya mengaku telah menyimpan hadis selama sebanyak 4.000 hadis di antara kalian. Jadi disebarkan dengan sengaja gitu. Ada juga kata Nuruddin Itar, biasanya hadis palsu itu rancu. Kedengarannya masa iya sih gitu, kita dengarnya gitu. Seperti tadi yang nyapuin masjid, satu debu diganti imbalannya dengan 1 orang bidadari di surga. Itu kita tanda tanya, masa benar tuh sih? Kata Nurdin Terma gini, kalau ada amalan yang terlalu ringan tapi pahalanya terlalu besar, nah itu jadi tanda tanya. Atau dosa yang kecil tapi balasan atau ancamannya terlalu besar. Atau berlawanan dengan kaidah Islam gitu. Kaidah agama itu bisa jadi tanda tanya gitu. Ya. Contoh tadi, siapa yang minum khamar maka dia kafir. Itu kan masa iya minum khamar jadi kafir? Khamar itu kan bukan berkaitan dengan akidah gitu ya. Itu dosa muamalah. Kalau bilang dosa ya dosa, kan berarti boleh. Tapi enggak juga jadi kafir gitu. Ya, dan enggak ada dosa yang mengkafirkan ya, di antaranya termasuk khamar gitu. Nanti ada dosa-dosa yang mengkafirkan seperti dalam masalah akidah ya, mengakui adanya nabi setelah nabi, tidak mau kebenaran Al-Qur'an, itu bisa jadi. Kemudian tidak ditemukan hadis tersebut dalam kitab-kitab induk hadis. Jadi hadisnya mengatasnamakan ini riwayat Ibnu Majah, ini riwayat At-Tabarani misalkan. Tapi di kitabnya nggak ada. Nah, kalau zaman sekarang caranya itu bisa di kitab digital. Ya, kalau di laptop ada namanya Maktabah Syamilah. Kalau orang ngaku ada hadis, dicari di situ ada ratusan kitab induk hadis, tapi ternyata tidak ada. Maka bisa jadi itu indikasi hadis palsu. Nah, hadis ini bertentangan dengan kaidah hukum umum yang sudah disepakati. Ya, misalkan ada hadis gini, idza atasar rajul ingdal hadis fahuwa dalilu sidqihi. Ini ada hadis. Kalau orang ngomong dan ketika ngomongnya dia bersin, maka berarti dia jujur katanya. Ya, ini kebayang mungkin konteksnya zaman dulu ya. Kata Rasulullah, ada orang yang ngomong ketika bersin terus, saya pengen mengatakan bahwa orang ini jujur. Supaya dipercaya, Rasulullah bersabda, siapa yang ngomongnya bersin, maka itu tanda kejujuran dia. Itu ada hadisnya. Ya, itu hadis palsu. Nah, ini kan bertentangan dengan kaum muslimin. Karena kan kita sepakat bahwa nggak mungkin kejujuran itu ditandai dengan hanya sekedar bersin gitu. Ya. Nah, bisa jadi juga hadis palsu itu dibukukan secara langsung oleh para ulama. Ini yang paling mudah. Jadi hadis palsu pun ada bukunya, ada kitabnya. Kitab kalau hadis Bukhari kan itu kumpulan hadis-hadis yang sahih. Hadis yang dhaif juga ada. Nah, misalkan silsilah dhaifah, itu Syekh Albani bikin hadis-hadis dhaif. Ada juga kumpulan-kumpulan hadis palsu, ada. Ya, untuk apa para ulama menyusun kitab hadis palsu itu? Bukan supaya diajarin, tapi supaya kita tahu itu hadisnya palsu. Karena kalau nggak gitu ya kita nggak akan tahu. Nah, diantaranya ada kitab Al-Mawdu'at. Ya, ini karangan Ibnul Jauzi, rahimahullah. Kitab Al-Mawdu'at itu artinya kumpulan hadis-hadis yang palsu. Ya.
Ada yang nggak tahu Pak ini. Jadi kaji kitabnya. Sengaja. Jadi hafal al-mawdu'at artinya apa. Kemudian mengutip hadis ini. Mengutip hadis di kitab ini. Berkata Imam Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at bahwa Nabi bersabda. Buku Al-Mawdu'at kumpulan hadis palsu. Jadi malah disengaja disampaikan. Kata Ibnu Jauzi, saya menyusun hadis ini supaya nggak disampaikan gitu, malah disampaikan. Jadi ngutip, jangan bedah kitabna pakai bahasa Arab, disangkana hadisnya bener kabeh. Nah, ada juga kitab-kitab yang lain ya. Imam As-Suyuti itu juga mengarang kitab Ziyadat alal Mawdu'at. Artinya banyak kitab-kitab yang sengaja disusun untuk menunjukkan hadis-hadis palsu. Nah, di antaranya Bapak Ibu, hadis palsu juga ada yang berkaitan dengan saum dan Ramadan. Kita sering mendengar di antaranya Allahumma laka sumtu. Ya, zaman dulu ya. Wa ala rizkika aftartu. Kalau redaksi hadisnya gini. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini bab doa ya. Ada juga yang doa Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadana lana wa salim minna syahrul Ramadan wa taqabbalhu minna. Kalau di redaksi kita yang sering dengar misalkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Kalau udah Rajab, Sya'ban berdoa dengan doa itu supaya disampaikan usianya ke bulan Ramadan. Itu semua hadisnya terputus. Ya, jadi mursal itu diidentifikasi sebagai perkataan tabi'in atau perkataan sahabat saja, bukan hadis. Maka boleh nggak? Boleh, kalau bab doa kita boleh. Ibu kalau buka saum, baca doa Allahumma laka sumtu boleh, nggak apa-apa. Asalkan jangan diyakini itu hadis Nabi gitu. Ya. Kan doa mah bebas kan ya. Bapak sholat, habis sholat ngedoa. Ibu sholat, habis sholat ngedoa gini. Allahumma inni as'aluka Fortuner misalnya. Ya Allah, aku meminta kepadamu Fortuner. Boleh nggak? Boleh, osok tarangan. Tahu kan buka puasa nih, buka puasa doanya mustajab ya di waktu-waktu berbuka itu. Jadi bukan Allahumma inni as'aluka fajro, Allahumma inni as'aluka Fortuner, Allahumma inni as'aluka emas, antam misalnya. Boleh, tapi jangan bilang itu teh doa Nabi. Ya itu yang kelirunya gitu. Jadi doa mah bebas, Pak. Kalau mau barik lana fi Rajab wa Sya'ban, selama isinya baik, enggak bertentangan dengan syariat, boleh. Tapi kalau mintanya, ya Allah, pisahkanlah rumah tangga dia, ceraikanlah. Nah, itu enggak boleh karena bertentangan dengan syariat gitu. Nah, saking cintanya Bu ya. Ya Allah, jadikanlah dia menjadi duda misalnya. Supaya bisa saya salib. Nggak boleh. Kalau doanya buruk, nggak boleh. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, nggak boleh. Tapi kalau doanya baik, meskipun itu bukan hadis, meskipun itu hadis palsu, boleh. Asalkan tadi kita hanya mengutip doanya saja. Itu kalau bab doa, ya. Nah, ini doa berkaitan dengan saum. Ada juga misalkan, ini unik hadisnya. Inna Allah Ta'ala yuhi ilal hafadhah. Ya, disebutkan dalam hadis yang palsu, sungguhnya Allah memberikan wahyu kepada para malaikat. La taktubu ala sawami ibadi ba'dal asri sayyi'atan. Kalau ada hamba-hambaku yang saum, maka dosanya jangan dicatat katanya. Itu kan enak ya. Kalau yang saum dosanya nggak dicatat. Berarti orang tinggal puasa gitu. Di dalam saum bisa bebas bikin dosa. Nah, ini kan identifikasinya gimana? Ini bertentangan dengan kaidah Islam. Karena Islam itu mengatakan bahwa tidaklah satu perkataan, perbuatan, meskipun sedikit itu kan pasti dibalas gitu. Itu sudah konsep yang kita pahami. Makanya di sini sangat gak masuk akal gitu. Hanya karena puasa jadi dosanya nggak dicatat. Ya, keenakan kalau gitu. Ya udah, we tinggal puasa gitu. Selama puasa bikin dosa. Ibu kalau saum siang hari ngagibah dosa tuh. Dosa dicatat tuh dosana. Catat. Mudah-mudahan tara ya lagi saum. Bapak-bapak juga kalau lagi saum siang-siang ngebohong dosa tuh. Dosa tetap ya dosa sama dosa gitu meskipun saum. Tapi hadis ini mengatakan kalau orang yang saum itu jangan ditulis, kata Allah kepada para malaikat. Wahai malaikat, jangan nulis dosa orang yang lagi saum. Keenakan kalau gitu, ya.
Ada juga hadis yang sering kita dengar gini, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Ini zaman saya kecil, tiap mau Ramadan pasti ada yang kultum pakai hadis ini. Bapak Ibu, kita harus gembira dengan datangnya Ramadan. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Kurang teh cukup ku gembira hungkul, teh kudu puasa mah. Padahal yang gembira dengan datangnya Ramadan belum tentu dia puasa. Belum tentu dia Islam juga, ya. Ada enci-enci tukang baju gembira dengan datangnya Ramadan. Da bajuna payu pas Ramadan. Dagang kolak, dagang tajil gitu. Bergembira. Tapi bukan konteksnya karena datangnya ibadah puasa, tapi karena dagangnya laku gitu. Jadi belum tentu yang gembira teh baik gitu. Nah, ini maka disebutkan letterlak seperti ini. Pokoknya asal gembira, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Berarti kan pasti masuk ke surga, maksudnya konteksnya. Nah, ini keliru juga ya. Hadis ini palsu ya. Bahkan nggak ada ditemukan dalam kitab apapun. Ada juga hadis yang menerangkan bahwasanya kewajiban saum Ramadan 30 hari itu dikarenakan Nabi Adam. Ya, sebutkan dalam hadis, Allah telah mewajibkan saum bagi umatku 30 hari. Ya, dan mewajibkan bagi setiap umat yang lain kurang dari hal itu. Jadi umat yang lain itu kurang dari 30 hari, ya. Kenapa? Karena Adam tatkala memakan buah dari pohon larangan, buah tersebut tersisa di perutnya selama 30 hari katanya. Jadi kenapa saum Ramadan itu sebulan? Karena Nabi Adam pas makan buah apa? Betul mah buah kholdi cenanya, padahal bukan. Buah yang dilarang ya, makan, nah nyangkut di tenggorokan selama 30 poin. Kebayang Pak, kebulan 30 hari. Nah, 30 hari baru tercerna gitu di perutnya. Makanya sebagai gantinya umatnya harus puasa 30 hari dalam 1 tahun. Itu katanya asal usul kenapa saum Ramadan itu ada. Itu ada hadisnya, ada. Cuman hadis palsu. Ada juga hadis yang mengatakan idza salimatil jum'ah salimatil ayyam. Wa idza salima Ramadan salimatis sanah. Kalau satu Jumat selamat, satu Jumat itu maksudnya 1 pekan, Pak. Jadi kalau di zaman Nabi itu 1 minggu itu disebut 1 Jumat. Kayak di hadis tentang kiamat, misalkan kata Rasulullah kan, nanti tanda kiamat itu waktu terasa cepat, waktu berdekatan. 1 tahun seperti 1 bulan, kemudian syahrun ka jum'ah, 1 bulan seperti 1 Jumat. Itu bukan 1 hari Jumat, tapi 1 pekan. Nah, di sini sebutkan kalau 1 pekan itu selamat, kalau 1 hari Jumat itu selamat, maka hari-hari yang lain itu selamat. Kalau Ramadan selamat, maka 1 tahun itu selamat. Jadi kalau 1 hari selamat, hari Jumat, maka dia 1 pekan selamat. Kalau 1 Ramadan selamat, 1 tahun selamat. Artinya sama dengan hadis yang tadi. Kalau Ramadan dia sukses, berarti 1 tahun dia nggak akan dicatat dosanya gitu. Ini juga keliru hadis itu. Ya. Ada juga hadis yang mengatakan la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismullah walakin qulu syahrul Ramadan. Jangan katakan Ramadan karena Ramadan itu nama Allah. Disebutkan Asmaul Husna itu katanya salah satunya Ramadan. Jadi nggak boleh bilang sakedeng deui Ramadan, nggak boleh. Harus bilang syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Harus pakai bulan. Karena Ramadan itu asma Allah. Itu juga keliru. Ya, itu bukan hadis. Ya. Itu hadisnya palsu. Nah, ada juga hadis yang mengatakan ini tentang saum. Sumu tasihu. Ini hadisnya palsu. Saumlah kamu, pasti kamu akan sehat. Jadi mungkin sering kita dengar. Mungkin secara makna ini hadis nggak salah ya. Karena orang yang saum itu biasanya sehat. Orang yang rajin saum itu. Karena saum itu kan baik untuk kesehatan. Tapi bukan berarti hadis ini jadi benar gitu. Karena hadis ini hadis palsu. Sumu tasihu. Saumlah kamu, pasti kamu akan sehat. Meskipun konteksnya baik, benar, bahkan tetangga saya kan tetanggaan sama Dokter Agus ya di sana di Antapani Wetan.
Beliau juga mengatakan gitu, kalau mau sehat katanya sing rajin Senin Kamis. Untungnya Pak Dr. Agusnya nggak bilang qala Rasulullah. Kalau bilang qala Rasulullah itu hadisnya palsu, dosa. Tapi kalau sekedar bilang kalau mau sehat coba Senin Kamis, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nah, secara fakta saum itu bikin sehat. Asalkan tadi bukan dikatakan qala Rasulullah, bukan dikatakan sabda Nabi, karena hadisnya palsu yang mengatakan saum pasti akan sehat. Nah, ada juga hadis yang menjadikan Ramadan tidak ada 3 bagian. Kita pasti sering dengar, Pak. Awalu syahri Ramadan rahmat. Wa awsatuha maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ini hadis yang mungkar. Hadis yang lemah bahkan bertentangan dengan hadis yang lain. Kalau Syekh Albani mengatakan ini hadis yang dhaif jiddan, sangat lemah. Enggak bisa dipakai. Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya adalah itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Pernah dengar nggak, Bu? Jadi 10 hari pertama itu apa? Rahmat. 10 hari kedua apa? Maghfirah, ampunan. 10 hari ketiga, pembebasan dari api neraka. Jadi kalau orang saum Ramadan dan meninggal tanggal 10 Ramadan, baru dapat rahmat. Belum dapat maghfirah. Belum dapat pembebasan dari api neraka. Ini kan keliru. Harusnya yang benar apa? Ramadan itu seluruhnya dari awal sampai akhir isinya rahmat, isinya maghfirah, isinya pembebasan dari api neraka, itu benar. Ya, jadi jangan dibagi-bagi gitu. Tapi di sini ada dan sering kita dengar. Nah, nggak boleh meriwayatkan. Kalau nyampe ke WA kita nggak usah disebarin. Ya. Atau harus perlu bilang itu hadisnya palsu gitu. Ya. Nah, membayangkan wanita dapat membatalkan saum. Bisi ini ya. Man ta'ammala imra'atan hatta yatabayyana lahu hajma izamiha wa ra'a siyabaha wa huwa shaimun faqad afṭara. Barang siapa yang membayangkan seorang wanita, ini bagi laki-laki berarti ya. Barang siapa laki-laki yang membayangkan wanita sampai terbayang tulang belakangnya. Ya. Di belakang pakaiannya dan dia dalam keadaan saum, maka dia telah batal saumnya. Jadi menghayal lawan jenis ya, sampai mohon maaf tanda kutip birahi gitu ya. Dia misalkan terangsang, membayangkan saja itu batal puasanya. Ini benar enggak, Pak? Enggak. Ya, enggak ada pembatal puasa karena membayangkan lawan jenis. Bukan berarti boleh ya, bukan. Waduh, bayar berarti terbatal, bukan. Ya, tetap nggak boleh, ya, hukumnya haram. Tapi bukan jadi batal puasa juga gitu. Ya, batal puasa itu kan kalau makan, minum, kalau ngerokok, nge-vape, kalau jima gitu. Ya, atau inzal, keluar air sperma meskipun tanpa jima. Atau karena jima meskipun tanpa ejakulasi. Itu batal puasanya. Tapi kalau hanya membayangkan, tidak. Gitu. Seperti mimpi juga nggak membatalkan. Ya. Kemudian 5 hal yang membatalkan saum. Nah, khamsun yuftirna as-shaim, ya, wa yanqudnal wudu. 5 hal yang membatalkan saum dan membatalkan wudu. Katanya 1, al-kadzib, dusta. An-namimah, ngadu domba. Al-ghibah, ghibah. Nadzaru syahwah, melihat dengan syahwat. Wal yamin kadzibah, sumpah palsu. Semua itu membatalkan puasa. Ini hadis palsu, hadis maudhu. Ya, kata Imam Ibnul Jauzi. Kenapa? Karena berdusta, namimah, ghibah, melihat dengan syahwat, sumpah palsu, ini membatalkan atau mengurangi minimal pahala puasa, bukan membatalkan puasanya. Kalau batal puasa berarti pasti hilang pahalanya. Kalau hilang pahala belum tentu batal puasa. Kita ngebohong, lagi saum ngebohong. Puasanya batal enggak, Bu? Enggak. Itu kalau gitu mah buka puasa enggak usah pakai minum, ngebohong we, batal puasanya. Udah azan maghrib, Bapak lagi jalan nih, Bapak lagi jalan ya. Kemudian enggak ada minum. Ah, kunaonnya ngabatalkeun ngabohong we. Kan ngabohong ngabatalkeun puasa. Zaman dulu ya waktu saya kecil, hitutna cai ge batal puasa. Mun keur ngojay, Pak, misalkan keur ngojay kita kentut.
Mana cenah hitut geuletik ya. Kamu cenah kentut dalam air, batal saya puasa. Dan dulu dipercaya itu, kan ya. Padahal enggak, ya. Karena itu bukan lubang untuk makan minum, ya. Nah, takutnya katanya masuk airnya. Jangan sedikit-sedikit bikin aturan kalau nggak ada dari sananya, gitu. Ada dulu lagi ada di zaman saya nggak tahu ya di bapak ibu ada nggak katanya kalau ngupil ke daleman itu juga batal puasa. Saya itu lagi kerja dulu ya sebelum ke pesantren. Teman saya bilang, Pak, kamu jangan ngupil, nanti batal puasanya pas bulan Ramadan. Saya pengen ketawa, emang benar kan? Kata saya, kamu atau kamagriban diangkot, oh cai nggak sesuai ngupil lah. Jadi batalkan puasana, pakai ngupil aja. Kalau itu membatalkan puasa gitu. Padahal ya itu harus kita bedakan. Ada pengurang pahala, ada pembatal pahala, ada pembatal puasa. Kalau pengurang pahala, puasa seperti dusta, gibah, ya, melakukan hal yang makruh, nonton gosip, ya, atau melakukan lago yang nggak bermanfaat, kelamaan, itu membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa. Tapi secara fikih, puasanya tetap sah. Jadi kalau pembatal puasa itu masuknya wilayah fikih, kalau pengurang pahala puasa itu wilayah adab, beda gitu. Jadi nggak setiap pembatal pahala puasa itu membatalkan pahala puasa secara fikih. Apakah yang berbohong kudu dikodok puasana kan ente. Ya, ibu kunaon ngodohan meuni saminggu. Nah, da beula per saminggu teh gibah wae. Tapi mah makan mah henteu kan gibah. Nah, berarti kan batal puasana, berarti kudu dikodok henteu. Ya. Ada juga yang mengatakan hadisnya gini, naumu shaim ibadah wa sukutuha tasbih wa du'a'u mustajab wa amaluhu mutaqabbal. Tidurnya orang puasa ibadah. Nah, sering kita dengar ya. Tidurnya orang puasa ibadah. Ini hadisnya palsu. Jadi jangan bilang tidurnya orang puasa itu ibadah. Engke sare wae. Justru makruh kalau orang yang saum itu kebanyakan tidur gitu. Ya. Jadi ibadah tidur kalau misalkan kita capek, gak kuat, ini kehausan, tadi nggak sahur misalkan, nggak makan sedikit pun, nggak minum sedikit pun, dan harus kerja, harus sapar, daripada batal, udah pertahankan, udah istirahat tidur, insya Allah jadi ibadah tidurnya. Tapi karena niatnya, bukan karena zat tidurnya. Kalau di hadis ini kan disebutkan secara spesifik, secara letterlock, tidurnya orang puasa ibadah. Pokoknya mah puasa mah kumaha ge ibadah lah gitu. Sekalipun tidur. Kan kalau tidur ibadah enak atuh ya. Kita tidur batur baca Quran, sama-sama dapat pahala mending baca Quran mending tidur. Mending tidur itu gitu. Nah, ini hadisnya palsu, keliru dan bertentangan dengan akal sehat. Bahkan wasukutuha tasbih. Dan diamnya adalah tasbih. Jadi orang puasa teu kudu zikir cenah Pak. Udah we diam, tak diam, oke udah terhitung tasbih. Jadi hadis tidurnya orang puasa ibadah itu sebenarnya ada kesananya ini gitu. Ada lanjutannya. Diamnya itu tasbih. Doanya mustajab. Ini benar doanya mustajab ini. Karena di hadis yang lain Nabi mengatakan tidak tertolak doa, di antaranya apa? Orang yang saum sampai dia berbuka. Orang saum perbanyak doa. Ini benar. Ya, wa amaluhu mutaqabbal, dan amalnya pasti diterima. Ini belum tentu juga, ya. Amal itu kan masing-masing, sholatnya belum tentu. Nah, itulah hadis-hadis palsu seputar datangnya bulan Ramadan, ya. Intinya, hadis-hadis seputar Ramadan ini ada yang berkisar antara ancaman, ada yang memotivasi. Tadi memotivasi misalkan supaya sehat, ada yang memotivasi dosanya diampunkan, ya. Ada yang mengancam tadi, ya, mengancam dengan hanya membayangkan itu batal puasa gitu. Itu hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Artinya motivasi tapi karena berlebihan tadi, cukup dengan tidur bisa dapat pahala, ya. Nah, itu hadis-hadis palsu yang ada seputar Ramadan, ya. Jadi kenapa kita harus tahu? Supaya ketika ada orang yang menyampaikan, ya kita bisa memfilter, ya. Entah itu di forum, entah itu di WA, di grup, ya. Kita harus tahu karena
Kata Nabi SAW tadi, kalau menyampaikan hadis yang bahkan hanya diduga palsu, masih diduga, belum pasti, maka dia termasuk orang yang berdusta. Itu baru diduga. Apalagi kalau sudah tahu hadisnya palsu. Di luar itu, selain bicara hadis, kabar biasa juga sama. Ya, Islam ini kan agama yang anti hoax. Kata Allah kan fatabayyanu. Kalau ada orang bawa kabar yang penting, kabar yang besar, maka tabayyun dulu. Apalagi kalau hadis. Ya, kita kan sering dengar Pak, kadang-kadang diberitakan, oh artis ini meninggal. Disebarlah itu padahal henteu misalnya. Nah, itu hoax namanya. Hoax itu berarti bertolak belakang dengan tabayyun. Ya, kalau kita menerima berita sekalipun bukan hadis, kita ragukan, jangan disebarkan. Kemudian ketika kita sudah yakin, lagi kalau hadis ya, ketika kita sudah yakin, dilihat juga penting atau tidak. Kalau penting silahkan disebar. Kalau nggak penting ya nggak usah juga gitu. Ya, jangan sampai waktu kita ya sia-sia gitu. Cuman buat nyebarin hal-hal yang tidak penting gitu. Ya. Jadi kan nanti dihisab gitu. Apalagi kalau tadi sudah diidentifikasi bahwa itu dusta. Apalagi kalau dustanya seputar agama. Ya, ada tiba-tiba yang nge-WA pemegang kunci Ka'bah, pemegang kunci Masjidil Haram bermimpi bahwa di malam 27 Ramadan tahun ini bakal ada turun Imam Mahdi misalnya. Nah, itu kan suka ada ke WA gitu. Nah, itu jangan disebarkan gitu. Nah, tugas kita adalah, kita ini kan sering ngaji ya. Kita sudah paham gitu, sudah sering dengan hadis, dengan tafsir Quran. Maka konsekuensinya ketika ada yang tidak benar, ketika ada yang kita ragukan, maka adabnya adalah jangan menyebarkan kalau kita ragu. Ketika sudah yakin pun tadi, kalau benar ya silahkan, kalau manfaatnya silahkan, kalau tidak ada ya cukup berhenti di kita saja. Ya, walaupun kadang ada ancaman. Kalau tidak disebarkan maka akan sial 7 turunan. Tong dipercaya. Kabar nanti salah komo lamun ancamannya ini, mohon doana gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kajian kita di kesempatan kali ini tentang hadis-hadis palsu seputar Ramadan dan juga seputar saum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menambah wawasan kita. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Enggak, mungkin sebelum ditutup ada tambahan atau ada pertanyaan? Mengapa? Apa, Pak? Apa? La aslalahu. Ya, la aslalahu itu hadis palsu. Ya. La aslalahu itu tidak ada dasarnya dari sana. Maksudnya tidak ada periwayatannya gitu. Jadi di kitab hadis itu tidak ada gitu. Nah, itu identifikasi hadis palsu. Ya. Nah, kaidahnya gimana tadi? Yang penting itu gini, Pak. Kalau isinya baik, isinya tidak bertentangan dengan syariat, silahkan disampaikan. Tapi jangan bilang itu hadis Nabi, gitu aja. Ya. Tapi kalau ini hadisnya disebutkan ini hadis Nabi, meskipun benar, itu keliru. Meskipun benar isinya, tapi bukan hadis Nabi, maka jadi keliru. Ya. La aslalahu itu kalimat ulama untuk menandakan itu hadis palsu. Ya. Kalau misalkan mungkar, itu kan ulama itu ketika memvonis hadis banyak istilah-istilahnya. Ada doif, doif itu lemah. Tapi doif itu macam-macam. Ada doif yang doif saja, ada yang doif jiddan, doif parah berarti. Ada yang mungkar. Mungkar itu bertentangan dengan hadis, karena hadisnya doif bertentangan dengan hadis yang sahih, itu namanya mungkar. Itu banyak ya istilah-istilah di dalam ulumul hadis. Itu Pak ya, ada lagi? Enggak. Kalau kedudukan antar sahabat, Ya. itu dalam melaksanakan ibadah itu apa? Kedudukannya levelnya seperti apa? Karena katakanlah dibandingkan dengan Soif, itu lebih gimana atau gimana? Sahabat kalau mengamalkan sesuatu gitu Pak ya. Ya, apakah itu jadi syariat gitu? Ya. Sahabat itu Nabi SAW
menyampaikan secara langsung, ya, bahwasanya khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kan kata Nabi. Itu maksudnya generasi para sahabat, bukan generasi di zaman Nabi secara umum. Karena di zaman Nabi juga ada orang kafir, kan, ada orang munafik. Tapi kalau yang sudah menjadi sahabat, itu generasi terbaik. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan addu 'alaiha bin nawajiz, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajiz. Bahkan Nabi mengatakan gigitlah dengan geraham kalian. Peganglah baik-baik sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi sahabat di dalam Islam memang punya kedudukan di dalam syariat Islam. Setidaknya sahabat itu ijtihadnya diakui. Cuma nanti ada yang merupakan kesepakatan para sahabat, ada yang merupakan ijtihad sahabat yang bisa jadi berbeda dengan sahabat yang lain. Ya, kalau sahabat satu berijtihad, yang lain berijtihad yang sama, jadilah ijma sahabat. Itu jadi syariat gitu. Jadi sumber gitu. Ya, jadi sumber syariat selain Quran dan hadis gitu. Ada ijma sahabat. Tapi kalau hanya sekedar pendapat sahabat yang diingkari oleh sahabat yang lain, itu bisa jadi. Karena tidak semua sahabat disepakati oleh sahabat yang lain. Misalnya gini, kata Ibnu Umar, ya, saya suka ketukar antara Ibnu Umar atau Ibnu Abbas. Kalau tidak salah Ibnu Umar mengatakan gini, Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud mengatakan wanita yang mandi janabat harus melepas ikatan rambutnya. Jadi wanita yang mandi besar harus melepas ikatan rambutnya. Dan itu pendapat beliau. Dan akhirnya dikoreksi oleh Sayyidah Aisyah. Ya, oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dikoreksi. Bahkan Aisyah itu marah kepada Ibnu Mas'ud. Kata Aisyah, kenapa kamu tidak menyuruh sekalian para wanita untuk membotaki kepalanya sekalian? Kata Aisyah, nggak perlu. Kalau mandi janabat bagi wanita nggak perlu buka ikat rambut. Karena yang basah itu kulit kepalanya, bukan rambutnya. Gitu. Jadi kan maksud saya ada sahabat yang pendapatnya disepakati, tidak diingkari oleh sahabat yang lain, berarti jadi syariat. Apalagi kalau didukung oleh pendapat sahabat yang lain yang sama. Gitu. Tapi kalau bertentangan dengan sahabat yang lain, itu kita ambil sebagai salah satu pendapat. Ya, tapi bukan berarti secara mutlak jadi syariat. Ya. Ibnu Umar atau Ibnu Abbas mengatakan dalam satu asar, dalam satu riwayat, bahwa wudhu itu diwajibkan membasuh mata sampai ke dalam kelopak matanya. Tahu kebayang nggak Pak? Itu ada pendapat sahabat gitu. Ya. Kebayang kalau sahabat yang lain tidak mengingkarinya. Untungnya ini nggak dipakai oleh sahabat yang lain. Gitu. Nggak diikuti sama sahabat yang lain. Berarti kan tidak semua ijtihad sahabat itu diakui karena bisa jadi bertentangan dengan sahabat yang lain. Jadi kalau sahabat berijtihad disepakati oleh sahabat yang lain itu jadi sumber syariat. Tapi kalau masih bertentangan itu adalah kita akui sebagai salah satu pendapat rujukan yang memang ijtihad tadi kembali hukum ijtihad itu kan kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Ya, terutama sahabat kan pasti ijtihad sahabat itu ada dasarnya, ada ilmunya. Tapi kalau keliru kita tidak mengambil, tapi bukan berarti kita juga menyalahkan ijtihadnya. Ya, wallahu a'lam. Kalau Israiliyat, ya, kata Nabi SAW, ya, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Kalau ada dongeng Israiliyat, jangan dibenarkan, jangan disalahkan, jangan didustakan. Artinya, lihat saja isinya. Selama isinya benar, maka ambil, boleh jadi pelajaran. Atau isinya hanya menerangkan satu kasus tertentu, tidak ada hubungannya dengan syariat. Atau hanya ada pelajarannya saja, ibroh bagi kita dan itu baik pelajaran kisahnya, maka silakan ambil. Tapi kalau isinya dusta, isinya bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan kaidah Islam, ya jangan diambil. Gitu. Jadi hukumnya netral gitu, kalau saya bilang. Misalkan nama-nama itu seringkali diambil dari Israiliyat, Pak. Jadi malaikat yang mencabut nyawa siapa? Bapak Ibu, malaikat yang mencabut nyawa
Israel. Israel itu nggak ada. Di terminologi hadis itu nggak ada Israel. Setahu saya nggak ada. Adanya di dongeng Israelia. Ya. Tapi dipakai boleh nggak? Dipakai boleh nggak? Jadi saya bilang, Bapak Ibu, sebelum malaikat Israel datang, boleh nggak? Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Hanya sekedar nama itu mah. Yang penting mah maksudnya diketahui gitu. Walaupun di Quran disebutkan malakul maut kan, malaikat maut dinamakannya itu. Ya, kalau lebih abdolnya saya bilang ya malaikat maut. Tapi kalau anak-anak nggak tahu sebut Israel juga tidak mengapa. Seperti nama yang di istri raja Nabi Yusuf, Zulaikha. Zulaikha itu nggak ada, adanya di Israiliyat itu. Di hadis, setahu saya nggak disebutkan namanya. Ya, tapi boleh nggak? Boleh. Kalau memang itu hanya sekedar nama, ya, nggak menyangkut syariat gitu. Ya, jadi hukum Israel itu netral lah gitu, boleh dibilang. Nggak ada lagi, Pak? Ibu mungkin? Nggak. Semua apa? Di buku hadis semuanya apa? Ya. Ya, betul ya. Jazakumullah. Jadi kalau kita nemu buku ada hadisnya, itu berbeda dengan kitab hadis. Kitab hadis itu kitab buku yang isinya hadis tok. Nah, itu namanya kitab hadis. Yang penulis hadisnya, penulis bukunya adalah periwayat hadisnya, itu kitab hadis. Berarti Sahih Bukhari itu kitab hadis, Sahih Muslim itu kitab hadis. Tapi kalau Riyadhus Shalihin itu kan yang nulis Imam Nawawi ya. Isinya ada riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Ibnu Majah. Itu bukan kitab hadis, Riyadhus Shalihin itu. Tapi kitab kumpulan hadis-hadis gitu. Kalau kitab hadis itu kitab sumbernya, induknya. Nah, mana yang harus kita ambil? Kalau yang sudah populer, kitab yang paling sahih di dunia itu adalah hadis Bukhari. Kalau hadis Bukhari itu aman, selama kitabnya benar ya. Kalau di percetakan ada pemalsuan itu beda lagi gitu. Tapi kalau dipastikan otentik, ada lajnahnya, ada tim pemeriksanya, tim pengoreksinya, pengawasnya, ya itu berarti sahih. Karena Imam Bukhari itu sudah banyak yang meneliti. Kenapa Bukhari disebutkan kitab yang sahih? Karena memang sudah banyak yang meneliti. Gak ada hadis yang dhaif satupun di riwayat Bukhari itu. Ya. Di bawahnya ada kitab Muslim. Nah, Muslim itu di bawah Imam Bukhari standarnya, tapi juga Sahih Muslim. Sahih gitu. Kalau yang lain seperti Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, biasanya masih ada hadis dhaif. Nah, untuk apa hadis dhaif disebutkan? Karena tadi kata saya bilang, tidak semua hadis dhaif itu ditolak. Ya, bisa jadi ada pelajarannya bisa dimasukkan. Ya, bisa jadi kaidah tertentu dimasukkan gitu. Tetapi kalau selain Bukhari Muslim ya masih ada hadis dhaif. Gitu. Jadi kalau Bukhari Muslim itu memang sudah sahih gitu. Kalau yang terkenal misalkan Riyadhus Shalihin, ya Riyadhus Shalihin itu ya boleh diambil gitu. Nah ya sudah dikenal hadisnya. Meskipun ada hadis dhaif di Riyadhus Shalihin itu. Tapi hadis dhaif ya seputar kisah itu masih bisa diambil ibrahnya. Kalau kita mau baca hadis yang aman, ya cari aja Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau Riyadhus Shalihin yang ada pelajarannya. Ini hadis, kemudian di bawahnya ada pelajaran hadis ini adalah ABCD. Nah, biasanya ada Riyadhus Shalihin yang pendek-pendek ya. Ada satu kitab Riyadhus Shalihin yang pendek. Ada juga Riyadhus Shalihin yang panjang, itu beda-beda. Ya, itu ya. Jadi kenapa? Ya. Nah, betul. Kalau perkataan sahabat bertentangan dengan hadis Nabi. Sebetulnya kalau perkataan sahabatnya benar, nggak mungkin bertentangan dengan hadis Nabi. Karena sahabat itu nggak mungkin menentang Nabi. Berarti ini ada yang salah gitu. Bisa jadi hadisnya dhaif atau asarnya yang keliru gitu. Ya. Jadi sebetulnya gitu. Kan ada perkataan gini, Pak. Kalau hadis Nabi bertentangan dengan Quran, kita ambil Quran. Kalau hadis Nabi bertentangan dengan perkataan sahabat, kita ambil hadis Nabi. Itu perkataan yang jahat itu. Zolim itu perkataan itu. Seolah mengatakan Nabi bakal menentang Quran. Jadi kalau Nabi menentang Quran, kita ambil. Gak mungkin. Kalau ada hadis yang benar-benar hadisnya sahih,
maka nggak mungkin bertentangan dengan Quran, sama sekali nggak mungkin. Kalau terkesan bertentangan, maka kita yang kurang paham konteks hadisnya. Jadi selalu ada titik temunya. Kalau memang bertentangan, nggak bisa dikompromikan, berarti hadisnya bukan hadis Nabi yang sahih gitu aja. Ya, begitupun berkata sahabat. Sahabat itu nggak mungkin menentang hadis Nabi. Misalkan cek Nabi halal, cek sahabat haram, nggak mungkin itu. Ya, cek Nabi haram, cek sahabat halal, nggak mungkin kejadian gitu. Mungkin salah satunya ada yang salah gitu. Ada yang salah, artinya bukan hadis Nabi atau bukan perkataan sahabat. Kalau benar, ya sependek yang saya tahu, tidak mungkin bertentangan. Kalaupun bertentangan, mungkin ada yang salah, ada yang keliru. Kalau ada ijtihad yang salah, itu bukan karena sahabat menentang Nabi. Tapi karena namanya ijtihad, bisa benar, bisa salah. Atau sahabat belum tahu bahwa Nabi bersabda gitu. Tiba-tiba sahabat ditanya, Pak, oleh tabi'in, wahai sahabat, apa hukumnya ini? Tiba-tiba berfatwa sahabatnya. Karena nggak mungkin nanya dulu ke Nabi kan, beda kota misalkan sama Nabi. Zaman akhirnya bisa nelpon, zaman baheula teu bisa. Ya. Tiba-tiba berfatwa, kemudian baru ingat atau dikasih tahu, kamu kenapa fatwanya ini, kan kata Nabi ini, dikasih tahu. Nanti bakal dikoreksi sama sahabatnya yang keliru itu gitu. Dan itu tidak disebut sebagai pertentangan ya kalau kekeliruan. Karena biasanya sudah dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan Allah pertemukan di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.